你的皮肤多好，身体多美。我要你成为。 Baik, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Dangerous Liaison. Dangerous Liaison apa sih? Gue gak tahu, tinggal baca aja sendiri ya. Film ini rilis pada tahun 2012. 金一凡先生， Suatu hari terlihat seorang laki-laki yang bernama Van. Dia orangnya ganteng 1125 sama kakek legend. Ia baru saja bermain semangko dengan seorang wanita yang bernama Lily. Tiba-tiba datang seekor wanita yaitu kekasihnya Van. 阿凡， Dikarenakan Lily dan wanita itu bertengkar, Van keluar kamar dan ada seorang wanita yang sedang berdiri. Ia begitu cantik, mirip dengan siapa ya? Dengan ini aja lah. Van yang mengira itu adalah Miling, ia pun menyodoknya. Hingga adanya tiba memberitahukan Van bahwa wanita itu adalah sepupu keduanya yang bernama Penyu. Tiba-tiba Lily keluar dari kamar hingga membuat Penyu takut kepada Van. 很有杂志的女实业家， 头向左边一点。 Terlihat seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Mo. Ketika ia sedang pemotretan, ia melihat suatu berita di koran, membuat ia tidak fokus. Sedangkan Van, ia sengaja memberikan pelayannya terapi, namun pelayannya sudah mulai tahu sendirilah. Van tidak jadi memberikan ia semangko. Nah, ketika di pesta amal, Van bertemu dengan Mo. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang seorang gadis yang bernama Bebe. Karena ibunya Bebe yang segan atas kesuksesan Mo, ia pun menyuruhnya untuk membimbing Bebe. Mo pun dengan senang hati mengangkat ia menjadi anak angkatnya. Nah, ketika Van akan berkenalan, ibunya Bebe yang mengetahui Van adalah titisan kakek legend tingkat dewa di kota tersebut, ia pun membawa Bebe pergi. 海滩的笑话。 Dikarenakan Bebe adalah tunangan Jun, ia menyuruh Van untuk mengambil harta warisan Bebe yang sangat berharga yaitu kesemangkuannya. Dikarenakan calon suaminya adalah saingan bisnis Mo. Jun juga terkenal tidak mau istri yang sudah tidak sempit lagi. Maka dari itu Mo menyuruh Van. 有名，他是那 赌能不能和他上？ Namun Van menolaknya. Ia lebih tertarik pada sepupunya yaitu Penyu. Ia adalah janda yang sangat lugu, akan nikmat jika Van bisa memberikannya terapi semangko. Mendengar itu, Mo mengajak Van taruhan. Jika Van menang maka ia akan menyerahkan dirinya kepada Van. Namun jika Van kalah, ia harus memberikan Mo sebidang tanah untuk pelabuhan. Mereka berdua pun sepakat. Van pun memulai aksinya, namun Penyu selalu menghindar dari Van. Sedangkan Bebe yang sedang belajar melukis dengan gurunya yang bernama Dai. Di sini, Bebe sangat ingin dimanjakan oleh Dai. Hingga Mo datang lalu memperkenalkan Dai kepada Mo. Bahwa Dai adalah mahasiswa yang mengambil jadi guru lesnya Bebe. Excuse。 Malam harinya, Pan sengaja membuat lampu mati di kamarnya Penyu. Hingga Pan sengaja datang menawarkan diri untuk memperbaikinya. Penyu yang awalnya tidak mau, hingga Pan mengatakan biasa kalau gelap arwah almarhum ibunya Van datang ke kamar bekas ibunya yang tempat Penyu tinggal sekarang. Mendengar itu, Penyu yang takut ia menyuruh Pan memperbaikinya. Hingga Pan mengambil kesempitan dalam kesempatan. Pagi harinya, Van menemui Mo. Di sini, Mo curhat kepada Van. Setelah ia menjadi janda semenjak 20 tahun yang lalu, ia tidak mempercayai semua laki-laki. Hingga Mo pergi menemani Bebe memilih baju pengantin yang akan dipakai oleh Bebe menikah sama Jung. 难道贝贝的新郎？ Sedangkan Mo yang mengetahui Dai menyukai Bebe dan Bebe juga menyukai Dai, ia sengaja menyuruh Dai untuk pura-pura menjadi pengantin prianya. Tapi Dai yang tahu diri, ia pun malu dan langsung pergi. Bebe yang sedang sedih, ia curhat kepada Mo bahwa ia tidak menyukai Jung. Ibu kandungnya sengaja menyuruhnya dengan Jung dikarenakan ia kaya raya. Hingga Mo memberikan Bebe ide untuk menjadi model lukisnya Dai agar bisa terkenal dan menjadi kaya raya. Bebe pun mengikuti perkataan Mo. 真的吗？ 在小的 Esok harinya ketika Penyu dan neneknya serta Van akan pergi ke acara opera, Van yang ingin mengambil hatinya Penyu, ia pun tidak mau menggunakan mobil pribadinya.
Ia sengaja desak-desakan bersama Penyu. Sedangkan di sisi lain, Mo menyuruh Bebe menemui Dai untuk melukis dirinya tanpa benang sehelai. Dai yang berada di ruang tunggu, Bebe pun menemuinya dan langsung menyodorkan keindahan mahakarya yang membuat para laki-laki menjadi lemas. Sedangkan di acara opera, rakyat kecil memprotes kepada kalangan atas dikarenakan tanah mereka diambil, hingga polisi mengejar mereka yang membuat onar. So yang menjadi provokasi, Penyu pun ikut menyembunyikannya. Sedangkan ibu kandungnya Bebe yang khawatir dikarenakan anaknya tidak hadir, ia pun mencari anaknya ke ruangannya. Namun, ia dicegah oleh Mo dan memberitahukan Bebe baik-baik saja dan ia sedang tidur. Ibu kandungnya yang tidak percaya, ia pun memaksakan masuk. Tapi Van datang, hingga ibu kandungnya Bebe yang pergi. Dikarenakan takut anaknya bertemu dengan Van yang cowok keturunan titisan kakek legend. Petugas yang masih mencari So, neneknya Van menyuruhnya untuk menyembunyikan So dikarenakan mereka tahu Penyu mengenali So. Sedangkan Bebe, ia baru keluar dari kamar dengan rasa bahagia. Van yang melihat Penyu ketakutan, ia pun sengaja melempar brosur protesnya, hingga Van mengajak Penyu untuk segera berlari. Sedangkan Mo yang berpikiran Bebe sudah diberikan terapi semangkuk oleh Dai, ia pun diberitahukan bahwa Dai hanya melukis Bebe saja. Ketika di rumah, Penyu yang sedang menggambar dan kecapean, Van datang melihat gambarnya yang belum selesai. Ia pun melanjutkannya. Penyu pun terbangun dan melihat Van menggambar. Ia kembali pura-pura tidur sambil senyum hingga Van keluar. Pagi harinya, ibu kandungnya Bebe datang dan melihat lukisan yang baru dikasih oleh Dai. Ia pun sangat marah. Sedangkan Dai, ia mengatakan dirinya cinta kepada Bebe. Ibunya pun mengatakan Dai tidak pantas untuk Bebe dikarenakan hanyalah anak dari seorang penarik becak. Mendengar itu, Dai mengatakan setidaknya orang tuanya tidak pernah menjual anaknya demi uang. Kemudian Dai pergi. Sedangkan di sisi lain, Mo dan Van mereka sedang membeli baju. Dikarenakan Mo menanyakan pendapat Van, ia mengatakan warna tersebut tidak cocok dengan Mo. Hingga Van memilihkan Mo warna baju yang warna putih. Dan kebetulan warna tersebut sudah terjual. Dan ia harus menunggu beberapa hari lagi untuk jadi. Van mengatakan ia tidak keberatan untuk menunggu. Dan ia memberitahukan ketika bajunya sudah jadi, Mo sudah menjadi miliknya. Ketika Penyu sedang membaca buku pemberian almarhum suaminya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Van. Ia mengatakan jika diberikan kesempatan maka dirinya bisa menggantikan mantan suaminya, bahkan lebih baik darinya. Van langsung melempar bukunya dan memberitahukan ke Penyu, tidak baik selalu mengenang masa lalu. Alangkah lebih baik kamu diberikan semangkuk. Setiap hari Van menulis surat buat Penyu sambil bermain semangkuk. Namun Penyu selalu merobek suratnya. Hingga suatu hari ibu kandungnya Bebe menemui Mo meminta tolong agar Bebe tidak bertemu dengan Dai dan Van. Mo menyarankan untuk membiarkan Bebe tinggal di rumah neneknya Van. Dikarenakan Van lagi keluar kota. Sedangkan Van yang baru datang dan bersekongkol dengan Mo, ia akan membantu Dai untuk selalu bertemu dengan Bebe. Bebe pun datang ke rumah neneknya Van. Malam harinya, Bebe pergi ke kamarnya Van. Ia menelpon dengan Dai yang berada di rumahnya Mo. Mereka berdua sangat sedih, hingga Dai menyuruh Van untuk menghibur Bebe. Van pun kembali mengambil kesempitan dalam kesempatan. Ia menghibur Bebe dengan cara terapi semangkuk yang begitu spesial. Pagi harinya Mo datang ke rumahnya Van. Nah, ketika mereka sedang mengobrol, Penyu tidak sengaja lewat dan akan menguping. Tapi keburu Van keluar. Penyu pun beralasan ia ke sana untuk menyuruh Van memperbaiki lampu kamarnya. Nah, ketika Van akan memperbaikinya, ia melihat surat yang dirobek oleh Penyu, ia sambung kembali. Hingga Van mengetahui Penyu menyukainya.
Sedangkan Penyu, ia melihat Fan sedang membaca suratnya. Ia pun langsung berlari ketakutan. Namun Fan mengajarnya. Hingga ketika Fan akan memberikan Penyu terapi berbagi oksigen, Fan tidak jadi. Dikarenakan Penyu meneteskan air mata. Hari-hari pun terus berjalan. Penyu yang pindah rumah, ia setiap hari galau menunggu kedatangan Fan. Ia sangat ingin segera diberikan terapi semangko hingga Fan datang tiba-tiba. Ia pun langsung diberikan terapi semangko dengan gaya berbagai macam gaya. Setelah Fan memberikan Penyu terapi semangko, kemudian ia menerobos ke kamarnya Mo. Ia menagih taruhan mereka bahwa jika Fan berhasil memberikan Penyu terapi semangko, maka Fan berhak mendapatkan hadiahnya, yaitu Mo menjadi miliknya Fan. Kemudian, Mo menyuruh Fan untuk menunggu di ruang tamu. Di sisi lain, Penyu menolak harta warisan dari mantan suaminya. Sedangkan Mo ia mengingkari janjinya dikarenakan ia beranggapan Fan mencintai Penyu. Jika Fan benar-benar ingin memiliki dirinya, maka Fan harus menyanyiakan Penyu dan Bebe sebagai bukti. Nah, Penyu yang kembali merasakan cinta, ia mulai memasak layaknya seorang istri. Ia pun menelepon ke rumah Fan. Sedangkan Fan, ia sengaja mengatakan dirinya tidak ada. Kemudian Penyu menitipkan pesan bahwa dirinya sudah membuatkan ia tahu bulat, digoreng di mobil 500-an, gurih-gurih, nyot. Dan ternyata Fan berubah pikiran, ia pergi ke rumahnya Penyu, lalu Penyu membantu Fan mencukur jenggotnya. Penyu yang mengatakan ia sangat bahagia bisa selalu hidup bersama dengan dirinya. Dan jika Fan pergi, maka Penyu akan meninggal. Malam harinya, sepulang dari Penyu, Fan yang sangat rindu kepada Mo, ia menerobos ke kamarnya. Dan tiba-tiba ternyata Mo baru selesai bermain semangko bersama Dai. Fan yang ingin marah tapi ia tidak bisa, dikarenakan ia juga salah dan karena ia juga cinta kepada Mo. Hingga Fan memberitahukan Dai bahwa Bebe sedang di rumah sakit. Kemudian Dai pergi, sedangkan Fan ia menginap di rumahnya Mo. Nah, ketika Fan sedang tidur, ia menyebut nama Penyu, hingga membuat Mo murka. Pagi harinya, Mo menelepon sopirnya Penyu. Mo menyuruhnya untuk membawa Penyu ke tempat Fan menunggu dirinya. Penyu pun sangat bahagia dan tidak sabaran segera bertemu dengan Fan. Hingga ia sampai dan kaget melihat Mo yang keluar dari kamar. Mo pun memberitahukan Penyu bahwa dirinya yang mempunyai rumah. Lalu Mo pergi ke kamar membangunkan Fan dan memberitahukan bahwa Penyu menunggu dirinya di luar. Nah, ketika Fan bersama Penyu tanpa basa-basi, ia langsung memutuskan Penyu. Namun Penyu tidak mau mereka putus. Ia mengatakan akan melakukan apapun demi membahagiakan Fan. Namun Fan memberitahukan bahwa ia menyukai wanita lain yang pasti bukan dirinya. Ia juga terus terang bahwa dirinya hanyalah sebagai bahan taruhan. Mendengar itu, Penyu pulang dengan perasaan hancur. Sedangkan Fan ia langsung masuk kamar dan memberitahukan bahwa dirinya telah memutuskan Penyu. Namun Mo yang berpikiran Fan cinta kepada Penyu, ia tidak menghiraukan Fan. Hingga membuat Fan memaksa Mo untuk memberikan dirinya hadiah, yaitu terapi semangko. Namun Mo hanya tertawa melihat kelakuan Fan. Hingga Fan ditampar. Fan yang bertanya mengapa dirinya melakukan ini, Mo dengan mudahnya menjawab, Mo tidak ingin menikah lagi agar tidak ada laki-laki yang memerintah dirinya. Dan ia juga sengaja melakukan itu dikarenakan tahu Fan sudah menyukai Penyu dari awal mereka taruhan. Dirinya juga hanya mendorong Fan untuk ke arah sana, hingga menganggap Fan lah yang kalah. Mendengar itu, Fan berjanji jika Mo tidak menepati janjinya, maka ia akan menghancurkan hidupnya Mo. Lalu ia pergi. Sedangkan Penyu yang hidupnya sudah berantakan, di sisi lain Mo memberitahukan Dai bahwa Fan pernah memberikan Bebe semangko yang sangat lezat. Kemudian Mo menyuruh Dai untuk menemui seseorang.
Nah, ketika Fan di perjalanan, ia terjebak macet membuat ia berlari. Sedangkan di sisi lain, Penyu akan bunuh diri dan tiba-tiba Dai menembaki Fan. Dikarenakan Penyu kaget atas suara tembakan membuat ia tidak jadi bunuh diri. Sedangkan Dai dia disuruh kabur oleh Fan. Lalu Fan pergi ke kontrakannya Penyu, namun Penyu tidak mau menemui Fan. Meskipun Fan mengatakan dirinya menyesal atas apa yang ia lakukan dan telah menyadari bahwa dirinya benar-benar mencintai Penyu. Ia juga mengatakan ia ingin melihat dirinya untuk yang terakhir kali dan sebentar lagi dirinya akan benar-benar meninggal. Nah, dikarenakan Penyu yang menganggap omongan Fan hanyalah pemanis, bisa dikatakan gombal, membuat Penyu tidak percaya. Karena Penyu tidak mau bertemu dengan Fan, ia pun pergi untuk mencari pertolongan. Nah, ketika Fan sudah tidak kuat lagi berjalan, Penyu yang keluar dari kamar dan melihat bekas darahnya Fan, ia pun langsung berlari seperti orang kesurupan. Namun nyawanya Fan sudah berada di tenggorokan, dan akhirnya ia koit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Esok harinya, pelayan datang membawakan baju yang sudah dipesan oleh Fan dari awal. Tertulis di sana, ketika baju ini jadi, maka kau sudah menjadi milikku. Mo pun menggunakannya dan ternyata Fan benar-benar mencintai dirinya, hingga membuat Mo sangat menyesal. Waktu pun lompat ke 1 tahun kemudian, terlihat Penyu mengabdikan diri menjadi guru dan teringat kembali saat Fan menggambar asap kereta api, hingga filmnya pun selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like and subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.